Udah, Pak. Udah muncul? Oke. Nah, kita akan masuk ke bab yang namanya RLC seri, tapi bab utamanya namanya arus AC. Arus AC itu kalau di bahasa Indonesia namanya arus bolak-balik. Sal, inget nggak? Kita udah pernah belajar arus, ya nggak sih? Iya, Waktu Pak. persiapan UTS kemarin. Tapi yang kemarin tuh namanya arusnya arus DC, Sal. Arus searah. Sekarang kita mau belajar arus bolak-balik atau arus AC. Aksal tahu nggak bedanya arus AC sama DC? Tahu nggak? Tahu? Tahu, Pak. Oke, kita coba kasih gambarannya aja deh. Saya akan kasih beberapa beberapa gambar grafik arus. Arus terhadap waktu. Oke. Nanti Aksal tentukan mana yang vektor, mana yang vektor, mana yang arus AC, mana yang arus DC. Jadi biar kita tahu bedanya di mana sih sebenarnya AC sama DC itu. Oke. Misalkan gambarnya gini. Pertama. Yang kedua gambarnya gini. Yang ketiga gambarnya gini. Yang keempat gambarnya gini. Yang kelima gambarnya gini. Yang gambarnya gini. Oke. Saya punya 6 bentuk arus. Aksal tentuin. Menurut Aksal yang pertama yang kiri atas. Itu arus AC apa arus DC, Sal? Gambarnya, Sal. Apa, Sal? Aceh. Aceh. AC. Betul. Kalau yang sebelah kanannya, AC apa DC? Sama. Aceh. DC. Kalau yang sebelah kanannya lagi, AC apa DC? Hmm. Apa? DC. 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 Yang bawahnya, yang di bawahnya yang pertama, yang keempat, yang kotak, AC DC? AC. AC. Sebelahnya, AC. DC. DC. Sebelahnya lagi, AC. AC. Jadi tahu nggak bedanya di mana? Jadi AC itu kalau di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, AC itu artinya alternate current. Alternate itu artinya berganti tanda. Lihat, kenapa ini disebutnya AC? Karena dia berubah tanda plus minnya. Kenapa yang ini sebutnya DC? Karena tandanya sama, plus semua atau min semua. Paham? Iya, Ngerti? Pak. Jadi, secara kesimpulannya, saya bisa bilang gini. Arus AC itu terdiri dari dua bagian, yaitu besar arus, sama yang kedua adalah fasa arus. Oke? Fasa itu yang membuat dia plus minusnya berubah. Paham? Iya, Pak. Oke, jadi kalau di DC kan cuma belajar besarnya. Kalau di AC kita harus belajar dua, besar sama fasa. Paham? Iya, Pak. Oke. Nah, kita pada dasarnya tidak belajar arus AC secara umum, Sal. Kita itu belajarnya sebenarnya adalah RLC seri pada arus AC. Jadi kita belajar cuma RLC aja pada arus AC. Kita nggak belajar yang lain. Nah, Sal, sebelum Aksal mempelajari RLC seri, Aksal terlebih dahulu harus memahami sifat dari masing-masing komponen. Sifatnya R itu bagaimana sih? Sifatnya L itu bagaimana sih? Sifatnya C itu bagaimana? Oke?
Nah, kita mulai dengan rangkaian R dulu deh. Rangkaian resistor. Oke. Oh iya lupa. Kan berarti kan kita tahu ya, eh, gelombang apa arus AC itu bentuknya macam-macam misal, nggak harus sinusoidal. Tapi untuk TPB kita hanya belajar yang sinusoidalnya aja dulu. Yang kotak, yang segitiga, sementara nggak belajar dulu. Oke? Ya, Nah, Pak. misalkan gini Sal, Aksal punya resistor R dihubungkan dengan power supply. Power supply-nya tapi AC. Simbol AC itu gini Sal. Kalau di power supply bukan panjang pendek. Oke? Misalkan ini ada V sumber. Karena berubah-ubah terhadap waktu V sumber fungsi T. Ada V sumber maksimum, bisa sin, bisa kosetan. Misalkan sin deh, omega T. Nah, Sal, semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos itu namanya fasa. Karena ini adalah fungsi tegangan, ini adalah fasa tegangan. Paham, Sal? Ya, Pak. Tujuan saya sekarang adalah mau melihat sifat rangkaian R. Lebih detailnya saya akan membandingkan. Saya akan membandingkan antara fasa tegangan dan fasa arus. Oke? Saya tujuannya dalam akan membandingkan antara fasa tegangan dan fasa arus. Tapi untuk membandingkan fasa tegangan dan fasa arus ada syaratnya, Sal. Syarat ini harus terpenuhi. Syaratnya apa? Syarat yang pertama itu adalah tanda amplitudonya harus sama. Amplitudo itu nilai maksimumnya, Sal. Yaitu di depan sin atau di depan cos. Maksudnya apa? Kalau sama-sama plus bisa, sama-sama min juga bisa. Tapi kalau beda tanda itu nggak bisa dibandingin ya. Paham? Nah yang kedua, Pak, bentuk fungsinya, bentuk fungsinya juga harus sama. Maksudnya sama-sama fungsi sin atau sama-sama fungsi cos. Kalau beda fungsi nggak bisa dibandingin. Paham, Sal? Ya, Pak. Oke. Kalian coba lihat, Sal. Kan di rangkaian ini hanya ada resistor ya, Sal. Betul. Iya. Maka secara konsep harusnya apa? Tegangan di resistor ya tegangan sumber. Betul? Iya. Tegangan di resistor itu rumusnya apa? I dikali R. Tegangan sumbernya V sumber maksimum dikali sin omega T. Maka kita punya I sama dengan V sumber maksimum dibagi R dikali cos omega T. Maka arus sebagai fungsi waktu. Tegangan dibagi resistansi apa, Sal? V dibagi R tuh apa? Kenapa, Pak? P dibagi R tuh apa? Hukum Ohm ya? Iya, V bagi R apa? Hmm. Arus listrik. Arus, karena V-nya maksimum, VSM, maka I-nya juga maksimum. Oke? Nah, lihat, Sal. Semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos namanya adalah fasa. Karena ini fungsi arus, ini adalah fasa arus. Betul? Ya, Pak. Nah, tadi kan saya bilang apa? Kita mau ngebandingin fasa, betul? Ya. Lihat, fasa tegangan sama fasa arus. Bisa kita bandingin nggak, Sal? Bisa dibandingin nggak? Memenuhi syarat nggak? Hmm. Enggak. Emang syaratnya apa, Sal? Kok cos sih? Bentar-bentar. Apa jadi cosin? Bisa dibandingin nggak, Sal? Bisa. Bisa, karena syaratnya sama memiliki tanda yang sama, amplitudonya,
dan sama-sama memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk sin. Coba lihat Sal. Lihat, fasa tegangannya adalah omega T, betul? Ya. Fasa arusnya adalah omega T, betul? Mm-mm. Menurut Aksal, lebih besar mana? Fasa tegangan atau fasa arus? Fasa tegangannya omega T, fasa arusnya omega T. Berarti lebih besar mana? Fasa tegangan atau fasa arus? Sama. Sama, betul. Itu adalah sifat di rangkaian R. Sifatnya adalah fasa tegangan sefasa dengan fasa arus. Paham, Sal? Ya. Jangan sampai lupa ya, diingat ya sifatnya ya. Sekarang sifat yang kedua. Sifat kedua adalah kalau rangkaiannya L. Rangkaian L. Bayangkan, aksal hanya punya induktor. Kemudian dihubungkan dengan power supply AC. Kayak gini. Oke. Ini V sumbernya. Misalkan V sumber maksimum sin omega T. Berarti semua yang ada di dalam sin atau cos namanya fasa. Betul? Ini adalah fasa tegangan. Karena di rangkaian ini hanya ada induktor, maka logikanya adalah tegangan di induktor nilainya sama dengan tegangan sumber. Betul, Sal? Ya, Pak. Betul? Tegangan di induktor tuh apa sih, Sal? Yang kemarin, GGL induksi, Mm. L DI per DT. Yang pakai hukum Henry, paham kan? V sumbernya masukin. Oke. Kita punya kayak gini boleh nggak? DI sama dengan VSM dibagi L sin omega T DT. Betul? Total. Ya, Pak. Kedua ruas saya integralkan, Sal. Integral I berarti I fungsi T. VSM itu konstanta. L juga konstanta. Integral sin itu apa? Integral sin apa? Kos. Cos atau min cos? Min kos. Min cos omega T. Jangan lupa integral dalamnya 1/omega. Betul. Ya. Maka kita punya IT-nya menjadi minus Vs maksimum dibagi omega L dikali cos omega T. Paham? Ya, Pak. Oke, Sal. Di rangkaian L yang namanya reaktansi induktif. Atau Aksa bisa bilang ini adalah hambatan, tapi di L. Hambatan di induktor. Itu simbolnya adalah XL. Pada lihat di kelas? Ada? Ya, Pak. XL itu rumusnya adalah omega dikali L. Satuannya hambatan. Berarti ini hambatan dong, Sal. Ya nggak, Sal? Ya. Betul. Tegangan dibagi hambatan itu adalah arus. Karena tegangannya maksimum, jadinya ini IM dikali cos omega T. Paham, Sal?
Paham? Ya, Pak. Ini namanya karena fungsi arus ini adalah fasa arus. Tadi ingat nggak Sal? Tujuan kita maunya apa Sal? Membandingkan fasa antara fasa tegangan dan fasa arus, betul? Oke, lihat Sal. Fasa tegangan sama fasa arusnya bisa dibandingin nggak Sal? Bisa nggak dibandingin? Bisa. Emang tadi syaratnya apa? Membandingkan fasa tegangan sama fasa arus. Tadi syaratnya apa Sal? Tadi syaratnya apa? Sal? Hmm, Tadi syaratnya apa? Oh, udah lupa lagi. Ingat lagi. Syaratnya apa untuk membandingkan fasa? Apa? oh, sama. Apanya? Baca yang benar. Tanda amplitude sama bentuk fungsi. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Di soal ini, fasa tegangan sama fasa arusnya bisa kita bandingin nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena tanda amplitudonya Amplitude-nya beda. beda. Ya. Terus fungsinya juga beda, betul? Betul. Si tegangan itu positif dan fungsinya sin. Si arusnya cosinus, arusnya min cos. Nah, ini nggak bisa dibandingin. Terus supaya bisa dibandingin gimana? Ya harus dibikin sama. Hmm. Asal pilih aja. Mau sin yang diubah jadi min cos atau min cos yang diubah jadi sin. Maunya apa? Min cos jadi sin. Oke. Min cos, Aksal tahu nggak? Sin dan cos itu hanya berbeda 90 derajat, betul kan? Ya. Berarti kalau kita punya min cos alfa, kalau diubah jadi sin, pasti pilihan cuma dua. Kalau enggak sin alfa ditambah pi per 2, atau kalau enggak sin alfa dikurang pi per 2. Menurut Aksal yang mana salah pasangannya? Min cos alfa itu sama dengan sin alfa tambah per 2 atau sin alfa min pi per 2? Tahu nggak yang mana? Kalau Aksal bingung, kita cek aja langsung. Ceknya di mana? Karena ini mau mengubah cos jadi sin, ceknya itu di kuadran sifatnya cos, yaitu kuadran 4. Aksal pilih sudut berapapun di kuadran 4 yang Aksal tahu nilai cosnya. Misal yang gampang 300. Aksal kan tahu min cos 300 itu nilainya adalah berapa Sal? Min setengah. Kalian tinggal cek aja mana yang hasilnya min setengah. Apakah sin 300 tambah 90, 390, atau sin 300 dikurangin 90, 210. Yang mana Sal yang hasilnya min setengah? 390 atau 210 Sal? Yang min setengah. Yang hasilnya min setengah. Yang mana? 210. 210 kan 390 kuadran 1 Sal. Gak mungkin kuadran 1 positif kan? Maka Ya. jawabannya min cos alfa itu pasangannya adalah ini. Ngerti Sal? Ya, Pak. Oke. Berarti si fungsi sin fungsi i saya ganti ya. Jadi gini. IT sama dengan IM dikali sin omega T dikurang pi per 2. Paham Sal? Ya, Pak. Oke. Berarti ini adalah fasa arus yang baru. Fasa arus. Sekarang kita bisa bandingin nggak Sal? Fasa arus dan fasa tegangannya. Bisa. Ini tegangan. Ini arus. Bisa dibandingin nggak? Bisa nggak? Beda Ini ya. fasa tegangan nih. Ini tegangan nih.
Udah dilihat tegangan udah? Iya. Ini arus. Bisa dibandingin nggak Bisa. berarti? Bisa. Bisa. Sekarang coba lihat. Fasa tegangannya omega T, fasa arusnya omega T dikurang pi per 2. Berarti lebih besar fasa tegangan atau fasa arus, Al? Fasa tegangannya omega T. Hmm. Fasa arusnya adalah omega T min pi per 2. Fase aku sih. Fase tenggangan ya. Berarti. Tegangan. Berarti kita tahu sifat dari rangkaian L, sifatnya adalah fasa tegangan lebih besar kan? Hmm. Mendahului. Mendahului fasa arus sebesar pi per 2. Paham, Sal? Ya, Pak. Oke. Sekarang sifat yang ketiga, Sal. Sifat ketiga adalah sifat dari rangkaian C ya. Rangkaian kapasitor. Oke, bayangkan kita punya kapasitor. Ini ada power supply. Oke. Ini sama kayak tadi. Anggaplah sama. V sumbernya adalah V sumber maksimum sin omega T. Oke. Semua yang di dalam sin atau cos namanya fasa. Karena ini fungsi tegangan, ini adalah fasa tegangan. Karena di rangkaian ini hanya ada kapasitor, maka logikanya tegangan di kapasitor nilainya sama dengan tegangan sumber. Tegangan di kapasitor kita pernah belajar waktu di bab kapasitor. Kan C itu Q per V, maka V Q dibagi C sama dengan Vs maksimum sin omega T. Maka dapatlah Q sebagai fungsi waktunya Vs maksimum dikali C dikali sin omega T. Paham, Sal? Paham? Paham, Pak? Tadi kan saya udah bilang ke Faksal. Tujuan kita adalah ingin membandingkan antara fasa tegangan dan fasa arus. Lah ini kan baru fungsi fungsi muatan ya. Apa hubungannya antara arus dengan muatan? I itu adalah dq per dt. Jadinya apa? Vs maksimum dikali C dikali turunan dari sin cos. Turunan dalamnya adalah omega. Maka kita punya I sebagai fungsi itu adalah Vs maksimum dikali omega C dikali cos omega T. Paham, Sal? Paham, Pak? Kalau saya jadi gini boleh nggak, Sal? Vs maksimum dibagi 1/omega C dikali cos omega T. Sama, Sal? Sama aja? Iya. Oke. Nah, Hmm. di rangkaian C ada yang namanya reaktansi kapasitif. Tahu disebut juga sebagai hambatan di titik C. Reaktansi kapasitif simbolnya adalah XC. Rumusnya adalah 1 dibagi omega C. Karena dia hambatan, satuannya ohm. Berarti ini hambatan dong, Sal. Benar nggak, Sal? Ya, Pak. Tegangan dibagi hambatan, jadinya adalah arus. Karena tegangan maksimum jadinya IM dikalikan dengan cos.
omega T. Oke. Semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos namanya fasa. Karena ini adalah fungsi arus, ini adalah fasa arus. Paham, Sal? Sal, tadi tujuan kita apa, Sal? Mau membandingkan antara fasa tegangan dengan fasa arus. Lihat, Iya. ini tegangannya. Udah lihat? Ini arusnya. Iya. Bisa kita bandingin nggak fasanya? Apa tenangannya, Mas? Ini, ini tegangannya nih. Udah? Hmm. Ini Bisa. arus. Bisa dibandingin nggak Bisa. fasanya? Syaratnya apa, Sal? Kalau ngebandingin fasa, Sal? Sama itunya Sama amplitudonya, tandanya sama. Satu lagi apa? untuk fungsinya. Emang kalau yang ini amplitudenya apa? Plus ya? Iya. Plus Hmm. itunya apa? Sin. Bentuk fungsinya sin. Iya. Yang ini Oh ya, kelas. Beda. nggak bisa, Sal. Karena satu sin satu cos. Berarti supaya bisa dibandingin gimana? Harus dibikin sama ya, Sal. Bener nggak? Iya. Asal pilih aja mau sin yang diubah jadi cos, cos diubah jadi sin. Sin jadi kos. Maunya apa? Apa? Sin jadi cos? Iya. Boleh. Asal kan tahu, sin dan cos itu hanya berbeda 90 derajat. Maka kalau mau ubah sin jadi cos, pilihan cuma dua. Cos alfa ditambah pi per 2 atau cos alfa dikurang pi per 2. Mana nih yang bener, Sal? Caranya kayak tadi lagi. Kita cross check. Mau sin, maka cross check di kuadran 2. Di kuadran sifatnya sin. Ambil sudut berapapun di kuadran 2 yang nilai sinnya kita tahu. Misal 150. Oke? Sin dari 150 derajat itu adalah setengah. Betul? Hmm. Sin 30 kan? Hmm. Nah, tinggal cek aja mana yang sesuai. Apakah cos 240 atau cos 60? Mana dari dua ini yang menghasilkan nilainya setengah? Yang mana, Sal? 60. 60. Berarti kesimpulannya sin alfa itu pasangannya ini ya, Sal. Berarti kita bisa ubah si fungsi tegangan tadi. Tegangan sebagai fungsi T, tegangan sumber ya maksudnya. Tadi rumusnya apa? VSM sin omega T. Maka jadinya VSM omega T min pi per 2. Paham, Sal? Ya. Oke. Ini adalah fasa tegangan yang baru setelah kita ubah. Lihat, Sal. Sekarang bisa kita bandingin gak, Sal? Antara fasa arus sama fasa tegangan? Bisa dibandingin? Udah bisa. Hmm. Bisa gak? Coba, fasa arusnya, amplitudenya plus atau min? Fasa arusnya, amplitudenya plus atau min? Plus. Fungsinya cos kan? Iya. Sekarang fasa tegangannya, Oh, masih min P. amplitudenya plus min? Plus. Fungsinya cos kan? Iya. Berarti bisa dibandingin nggak? Bisa. Bisa. Lihat, fasa arusnya omega T, fasa tegangannya omega T min pi per 2. Hmm. Lebih besar mana? Oh my God. Ya arusnya omega T no. Iya, harusnya. Tegangannya omega T min pi per 2. Gedean mana jadi? Harusnya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan di
rangkaian C sifatnya lebih besar arus ya fasanya ya. Berarti Hmm. tegangan lebih kecil ya. Berarti fasa tegangannya lebih kecil itu artinya tertinggal. Tertinggal dari fasa arus sebesar Pi per 2. Paham, Sal? Nah, itu adalah sifat dari masing-masing komponennya. Sifat R, sifat L, sifat C. Kalau sudah, kita masuk ke digabung. R, L, C, seri. Terus saya salah. R, L, C. R, L, C. Dihubungkan dengan power supply. Gitu ya. Misalkan power supply-nya V sumber, apa ya, Vm, misalkan cos omega T min pi per 3. Oke. Sal tadi kan tahu ya, Sal, kalau sifat R itu apa? Fasa tegangannya sefasa dengan fasa arus. Sifat L, fasa tegangannya mendahului fasa arus sebesar pi per 2. Sifat C, fasa tegangannya tertinggal dari fasa arus sebesar pi per 2. Hmm. Sifatnya beda-beda ya, Sal. Iya, Pak. Terus kalau digabung kayak gini, dia ngikut sifat yang mana, Sal? Sifat R, sifat L, apa sifat C? Jawabannya tidak ikut semuanya. Dia akan punya sifat yang berbeda. Terus gimana cara gabunginnya? Ingat, Sal, ini kan seri ya, Sal. Betul? Hmm. Iya. Kalau rangkaian seri, yang sama itu arusnya atau tegangannya. Apa? Kalau seri yang sama arusnya apa tegangannya? Arus ya. Arusnya sama. Karena ini adalah arus AC, ketika aksal bilang arusnya sama, itu artinya besar arusnya sama dan fasa arusnya juga sama. Paham, Sal? Iya, Pak. Jadi jangan cuma besar doang, tapi fasanya juga. Dengan kata lain, Sal, di RLC seri, arus itu kita jadikan sebagai acuan. Artinya apa? Diminta atau tidak diminta soal, kita wajib mencari fungsi arus. Paham, Sal? Iya, Pak. Oke. Masalahnya gimana caranya, Sal? Orang sifatnya beda-beda. Gimana caranya kita bisa tahu sifat dari rangkaian ini? Nah, kita caranya menggunakan yang namanya diagram fasor. Pernah denger, Sal? Iya, Pak. Fasor itu apa? Fasor itu adalah fasa ditambah vektor. Maksudnya, sebenarnya kita hanya apa ya, mengerjakan fasanya. Tapi fasanya itu diperlakukan seperti vektor. Nah, secara umum, Sal, ada dua fasor yang kita bahas. Yang pertama itu namanya adalah fasor tegangan. Oke. Sal, Aksal sepakat kan kalau arus yang mengalir di R, di L, dan di C itu persis sama ya, Sal? Betul, Sal? Hmm. Iya. Kalau misalkan saya asumsikan fasa arus yang mengalir adalah 0 derajat. Berarti kan gambarnya kayak gini ya, Sal? Betul? Betul? Betul nggak? Iya, Pak. Hmm. Kalau arusnya 0 derajat, Sal, maka fasa tegangan di R berapa derajat, Sal?
Kalau arusnya 0 derajat, fasanya fasa Sama. sama. Karena sifatnya apa? Harus sefasa kan? Kayak Ya. gini jadinya. Paham, Sal? Ya. Kalau arusnya 0 derajat, maka fasa tegangan di L berapa derajat, Sal? Sama. Tadi sifatnya L apa? Ya. Sifatnya L apa tadi? Wah, lupa lagi. Gimana ini? Baru tadi barusan. Apa sifatnya L? L. Mendahului. Pendahulu sebesar berapa? Pi per 2. Berarti kalau arusnya 0 derajat, tegangan di L Pi per 2. lebih cepat kan? Pi per Hmm. 2 itu 90 derajat kan ya? Tiga balik gini kalau di fasor. Kalau di C, kalau arusnya 0 derajat, tegangan di C berapa derajat? Ini sifatnya apa C? Tertinggal kan? Lebih kecil kan? Iya. Berarti min 90. Kayak gini. Oh. Paham, Sal? Lihat, VL dan VC berada di satu sumbu, yaitu sumbu Y. Kita bisa jumlahin kan? Anggaplah lebih besaran VL. Jadi dia kayak gini. Paham, Sal? Ini Sama. adalah si VR, dan ini adalah si arusnya. Lihat, Sal. VL min VC dan VR berada di sumbu yang berbeda. VL min VC itu di sumbu Y, sedangkan VR sumbu X. Berarti tidak bisa dijumlahkan langsung kan, Sal? Maka kita gunakan vektor. Kita punya seperti ini. Oke. Ini disebutnya apa? Tegangan sumber. VS yang ini. Paham, Sal? Ya, Pak. Dengan kata lain, kita bisa mencari berapa tegangan sumbernya. Yaitu dengan menggunakan akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Ngerti nggak, Sal? Nah, lihat deh, Sal. Ketika kita mengasumsikan arusnya itu 0 derajat, ternyata tegangan sumber sudah berkisar fasa sebesar C. Betul? Tuh. Artinya lebih besar fasa tegangan sumber atau fasa arus? Ya, Sal. Fasa arus tadi kan kita asumsikan 0 derajat, betul? Iya. Terus ternyata fasa tegangan sumber ada C derajat. Berarti lebih besar fasa Hmm. tegangan sumber atau fasa arus? Si sumbernya. Di sumber itu adalah sifat dari rangkaian RLC seri. Defaultnya adalah fasa tegangan mendahului fasa arus sebesar C. Paham, Val? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, C-nya berapa? Cari. Tangen C itu adalah VL min VC dibagi VR. Berarti C itu adalah tangen inverse dari VL min VC dibagi VR. Paham, Sal? Paham, Pak. Ngerti? Oke. Ini fasor yang pertama, Sal. Fasor yang kedua, sebenarnya bukan fasor sih. Taruh aja kayak fasor deh. Namanya adalah fasor hambatan. Oke, Sal. Tadi Aksal sepakat kan kalau
arusnya itu sama persis, betul? Iya. Berarti kalau gitu arus bisa kita jadiin pembagi. Oke, coba lihat Tal. Kalau VR kita bagi arus, jadinya berapa? VR dibagi arus. Tegangan dibagi arus. Jadinya apa? Apa Sal? Tegangan dibagi arus. Jadinya apa Sal? V dibagi R? V dibagi I? Hambatan. R tuh hambatan. Tegangan. Oh iya, hambatan. Berarti ini jadinya nih hambatan. VR dibagi I jadinya adalah R. Kalau VL arus, ini apa Sal? Hambatan juga. Tapi hambatan di L. Hambatan di L tuh bukan R. Tapi apa tadi? XL. VC kita bagi arus. Jadinya hambatan juga. Tapi hambatan di C. Bukan R juga. Tapi XC. Paham Sal? Ya. Lihat. XL dan XC berada di satu sumbu. Kita satuin ya. Anggaplah lebih besar XL defaultnya. XL min XC. Nah, ini adalah R-nya. XL beda sumbu bisa langsung secara fair. Oke. Disebutnya ini hambatan total atau Z. Jadi Z itu disebutnya adalah impedansi. Apa itu impedansi? Impedansi itu tidak lain adalah hambatan total RLC seri. Gimana cara nyari Z? Nah, lihat tadi gambar. Z itu dicari menggunakan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Paham? Oh, Nah, di atas ini juga si si yang ini berarti kita bisa mencari kantor hambatan yaitu tangen inverse dari XL min XC. XL min XC dibagi dengan R. Paham, Sal? Ngerti nggak? iya, Pak. Oke, kalau ngerti coba kita kerjain soal. Soalnya dari saya dulu deh. Oke, contoh. Ini, Sal. Bayangkan aksal punya kayak gini. R, L, C. Multiply AC. Kayak gini. Anggaplah V sumbernya itu adalah 100 cos 10T dikurangin pi per 3. Oke. Misalkan R-nya itu adalah 30 ohm, L-nya itu adalah 6 Henry, dan C itu adalah 10 pangkat min 3 farad. Oke, paham Sal? Pertanyaan Hmm. A. Coba hitung XL, XC, Z, dan C. Pertanyaan B. Carilah I terhadap waktu. Pertanyaan C. Tegangan di R fungsi waktu, tegangan di L fungsi waktu, dan tegangan di C fungsi waktu. Yang D. Kalau saya misalkan di titik A, titik B, titik C, titik D. Saya mau minta
tegangan AC, fungsi waktu, dan tegangan BD, fungsi waktu. CBD. Paham, Sal? Paham? Coba kerjain, Paham, Sal. Pak. Kerjain yang A, udah foto kirim di grup, di WA. Nanti kalau saya bilang udah bener, kerjain yang B. Paham? Ya, Pak. Oke, coba yang A dulu. Hmm. Kalau dari yang A, foto kirimnya, Sal. Ya, Pak. Saya selesai kuesioner dulu ya. Ya, Pak. Udah belum, Sal? Yang A, Sal. Halo, Sal. Belum, Pak. Yang itu tadi Halo, Sal. Udah belum? Yang A? belum, Pak. XL tadi Oke. Omega kali L, ya? Mana yo? XL. XL, mana XL? XL, nah itu XL. Hmm. Iya, oke. Udah? Lagi. Ya. Oke. Hmm. XL-nya 240. Tulis. Ya. Omega itu apa sih, Sal? Omega itu yang di depan T, itu namanya omega. Paham? Ya, 40. Oke. SC. Oke, oke.
Z. Coba kode foto kirim. Mana? Foto kirim udah? Z tuh belum Pak. Oke, coba. Z tuh Itu apa? kan Tadi. XL min X ya dulu. Terus dapat Mm-mm. beda C. Hmm. Oh, sudut fase tadi gimana Pak? Apa? Kenapa, Sal? Itu setelah Z itu sudutnya. Fasa. Ini Oh, fasa nih, tuh. oh, oh iya. Oke. Udah. Ini berarti ya, lagi ya. Coba. Satu Yang A lima dulu aja, foto kirim. 20. Di grup Pak, apa PC? Yang A dulu aja. Yang A kirim. Di grup. Kirim ke WA. Ya, di grup boleh. Oke, Pak. bentar. Saya cek dulu. Oke. Ini dapat dari mana? 66. Banyak Pak. Omega itu berapa? Omega. Berapa? Berapa omeganya, Dua. Sal? Berapa omeganya, lihat. Oh ya, Omega 40 ya? Berapa lihat omega, coba lihat. Itu angka 110, Sal. Aduh. Mana? Gak diperhatiin. Ini di depan teh angka berapa? Itu angka berapa? Itu 40 dapat dari mana 40? Nah, lihat, lihat. Baik, Pak. Coba benerin. Berarti 400 ya berarti. Benerin. Kok 400 sih? 4 40 dapat dari mana, Sal? Omega itu di depan T. Berapa di depan T? Angka berapa di depan T, 10. Sal? Ya itu 10. omega. Terus 40 dapat dari mana? 60. Benerin. Itu rumus apa lagi sih, Ter? Z sama dengan
R plus DX itu apa nih, Sal? Benar semua. Masa Hmm. Z kan rumusnya ini, Sal. Kenapa diganti-ganti sih? Itu rumus apaan? R plus DX itu rumus apa? Jangan diganti-ganti rumusnya, Sal. Coba benerin. Semuanya benerin. Hmm. Hmm. Mana Sal kirim, Sal? Hmm. Jangan ganti-ganti rumusnya. Mana foto kirim, Sal? Hmm. Udah, Pak. Coba kita lihat. Bener gak nih? Oke. Oke. Nah, ini baru mantap ini. Berarti XL-nya 60 ohm. XC-nya 100 ohm. Z-nya 50 ohm. Terus C-nya adalah tan inverse dari min 40/30. Cari Sal pakai kalkulator. Ada kalkulator nggak? Ada kalkulator Ada, nggak? Pak. Cari coba. Shift tan min 40/30. Jawabannya adalah min 53,13 derajat. Tapi si itu harus dalam bentuk radian. Bagi 180. Minus 0,295 pi radian. Paham, Sal? Ya, Pak. Oke, sekarang yang B, Sal. Yang B. Saya bantuin yang B deh.
Arus. Rumusnya apa, Sal? I rumusnya apa? Yang asal tahu. Tadi rumusnya apa? I rumusnya apa? Apa, Sal? Asal tahu rumus arus apa sih? Omega T. Apaan sih omega T? Asal tahu rumus arus, I sama dengan apa? Yang asal tahu dulu deh. Nanti baru saya jelasin. I sama dengan apa? V per Z. Nah, kan rumus arus itu V per R kan? Iya. Karena R itu kan kalau resistansi doang. Dia ada R, ada L, ada C. Maka pakainya hambatan total. Hambatan total itu apa? Z. Berarti rumusnya adalah tegangannya tegangan sumber dibagi Z. Jangan lupa tulis sifatnya. Tadi sifatnya RLC seri apa, Sal? Sifatnya apa RLC seri? Fasa tegangan, Baca, Sal. fasa Fasa tegangan tegangan dikali mendahului fasa fasa arus. arus sebesar psi kan? Ya. Berarti kalau gitu, kalau saya balik, boleh nggak? Berarti fasa arusnya tertinggal, betul? Hmm. Ya. Dari fasa tegangan sebesar psi. Paham? Paham nggak? Sama. V sumbernya ada? Ada kan? Ada. Ya. Coba cari sekarang fungsi arusnya, foto kirim. Tuh. Udah, Sal. Foto kirim, Sal. B aja.
Udah, Sal? Belum, Pak. Nah, yang B. Itu derajatnya dimasukin juga ke persamaannya, Pak. Si 5,3 Coba koma menurut tiga belas Aksal nya. gimana? Coba menurut Aksal masuk, coba gimana? Menurut Aksal gimana? Jangan yang derajat dong, yang radian masukinnya. Kalau kadang udah bilang, fasa itu satuannya radian. Paham? Coba kerjain. Berarti derajatnya ubah jadi radian dulu, Pak. Derajat yang mana? Kan udah saya ubah itu minus 0,295 Oh, apa sih? oh iya udah. Enggak, yang mana? Emang ada Iya, derajat? iya Yang udah. mana Yang derajat? 5,3 itu. Udah saya ubah di bawahnya, Sal. Coba foto kirim, saya mau lihat. Mana foto kirim? Udah, Pak. Udah, coba cek dulu. Oke. Apa-apaan sih itu 50 dikurang apa-apaan sih itu, Sal? Jelas-jelas rumusnya V sumber dibagi Z. Kenapa ada 50 dikurang 0,295 apa itu, Sal? Kan V sumbernya Aksal tahu. V sumbernya adalah 100 cos Oke. 10T dikurangin Oke, Pi per tiga. per 3 dibagi Iya, Z. Z-nya berapa? 50 kan? iya. Terus itu apa tuh ada dalam kurung minus 0,9 pi apaan lagi tuh, Sal? Jangan ganti-ganti rumus.
100 bagi 50, 2 cos 10T min Pi per 3. Karena di soal dia bilang tegangan arusnya tertinggal. Baru ini nih, baru. Ngerti nggak, Sal? Berarti IT-nya itu adalah 2 cos 10T min Pi per 3. Tadi fasanya apa? Min 0,295. Jadinya plus 0,295 Pi. Paham nggak, Sal? Oh, berarti dimasukinnya di akhir, Pak. Iya, ini rumus apaan sih? 50 dalam kurung minus. Itu rumus apa? Saya nggak tahu. Hmm. Oke, saya yang C, Sal. C minta apa? Tegangan di R, tegangan di L, tegangan di C. Oke, yang saya kasih bantuan nih. Tegangan di R. Rumusnya apa? I dikali R. Betul nggak? Ya, Jangan lupa sifatnya. Sifatnya di R apa, Sal? Sifat R apa tadi di awal? mendahului. Baca yang benar. Aduh. Fasa tegangan sefasa dengan fasa arus. Paham nggak? Ya, Masukin I-nya. I nggak boleh sekalipun berubah ya. Kondisi apapun I nggak boleh berubah. Kenapa? Karena ini seri. Kalau seri I-nya harus sama. Ngerti, Sal? ya, Pak. Oke. Dikali R. Tadi R-nya berapa? 30 kan? Hmm. Maka dapatlah 60 cos 10T min Pi per 3 ditambah 0,1 0,2295 ya. 0,295 V. Paham nggak, Sal? Ya, Paham. Sekarang VL. Rumusnya apa VL? Sama. IT dikali hambatan. Hambatan di L tuh bukan R kan, tapi XL. XL. Sifatnya apa, Sal? Di L Mendahului. yang lengkap. Apa yang mendahului? Fasa tegangan mendahului fasa arus. Hmm. Sebesar berapa mendahulunya? Sebesar Pi per 2. Paham, Sal? Ya. Coba kerjain VL sama VC. Bisa? Kalau udah foto kirim.
Bahasa kerjaan Sal mana Sal? VL sama VC-nya. Ya, Pak. Oke. Tar, tar, tar. Assalamualaikum. Ya, ya. Oh, Persib. Heeh. Gede Bage. Oh, nggak tahu kalau yang kafe mah nggak tahu ini. Kan kalau stadion kan Gede Bage. Ya paling kalau yang rame di kota pasti sih. Di kota. Kalau itu apa di dekat ITB itu ada kafe Persib. Deket, iya itu ITB ada kafe Persib di Sulanjana, Jalan Sulanjana. Iya, di situ biasanya kan. Ini di rumah tapi sore mau ke Jogja. Soalnya ngungsi dulu rame banget lah kalau kalau Persib konvoy bisa 3 harian sama. Iya di TB yang Ganesha itu ada di dekat dekat itu ada namanya kafe kafe Persib di Jalan Sulanjana. Iya, itu biasanya pada ngumpul gitu. Iya di Jalan Sulanjana. Markas itu tuh. Kok kalau mau aman biar enaknya itu parkir mobilnya di mall aja di BIP atau di BIP atau di BC gitu. Ya itu mah mall BEC atau BIP Bandung Electronic Center. Dekat itu kok dekat Jalan Sulanjana itu dia. Dia konvoy kan dari situ, dari Sulanjana mulainya. Dari kafe Persib. Iya, iya dari kafe iya dari kafe Persib itu, dari kafe Persib itu mulai jalannya dari situ. Nanti jadi orang-orang pada ngumpul situ. Iya, cuman kalau mau aman sih mobilnya taruhnya di mall aja di dalam mall parkirnya. Iya, biar nggak kenapa-napa gitu. Takut apa? Oh iya, boleh boleh boleh. Oke, boleh boleh. Siap siap. Oke oke. Yuk yuk mari. Iya bu. Oh boleh. Oh boleh yang ini ya. Saya bawa dulu gitu. Oh boleh, buat sekalian bu. Saya, oh nggak apa. Itu yang tangga ya? Ya nggak apa. Ya, saya ke bawah dulu bentar bu. Saya pindah kamar dulu. Ibu saya pindah ke bawah dulu.
Halo Sal, Ya, Pak. udah dikirim belum? Udah. Tar ya, saya cek dulu, bentar. Cek dulu. Oke, coba kita cek apakah sudah benar. Oke, XL-nya tuh berapa sih? 60, jadinya Hmm. 120. Cos 10T. Oke, mantap. Min pi per 3 ditambah, mantap, 0,295 pi, karena ini I kan? Hmm. Tambah lagi pi per 2. Betul. Oke, sip. VC, VC-nya 100 jadi 200, betul. Cos 10T dikurang pi per 3 dikurang. Maksudnya kan ditambah 0,295 pi, betul? Dikurang pi per 2 ya, betul ya Sal ya? Sip, mantap. Sal salah. Si I-nya jangan, Yang mana, Pak? si I-nya jangan diubah. Jadi ketika di sini nih Sal, kan ini I kali T kan, I-nya jangan diubah, ini biarin aja kayak gini. Kan kita udah nulis keterangannya. Jadi I-nya tetap kayak gini aja Sal, paham nggak? Nih udah, dikali 60, ngerti nggak Sal? Ini dua ya salah. Jadinya kayak gini Sal, paham nggak? Ngerti nggak? Oh, oke, oke, Karena Pak. kalau Aksal menambahkan pi per 2-nya di dua cos itu, artinya Aksal ngubah arusnya. Paham? Hmm. Oke, Padahal Pak. arusnya nggak boleh berubah. Arusnya harus sama karena dia seri. Ngerti? Oke, Pak. Kayak sekarang yang C. C minta apa? VAC. Yang, yang, VAC. Coba lihat Sal. Dari A sampai C itu ada berapa komponen? A bentar. sampai C. Titik A sampai titik C. Ada berapa komponen? Dua kan? Iya, RML. Nah, R sama L doang kan, C-nya nggak masuk kan? Kalau Hmm. ada dua komponen sal, perlakukan dia seperti RLC. Berarti IT dikali Z. Tapi Z-nya ZAC. Titik koma, sifatnya sifat RLC sal. Apa sifat RLC? Fasa tegangan mendahului fasa arus sebesar C-nya CAC. Paham? Berarti tugasnya Aksal yaitu terlebih dahulu cari ZAC sama CAC. Tadi Z rumusnya apa? Akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Betul Sal? Karena A sampai C cuman ada R sama L, maka XC dianggap 0. R-nya tadi berapa? 30 ya? 30 ditambah XL-nya 40 dikurangin salah. XL berapa? 60 ya? XL berapa sih? 60 kan? 60 dikurangin 0. Paham, Sal? Maka Ya, Pak. dapatlah akar dari berapa itu? Berapa tuh, Sal? Hitung, Sal. Akar berapa ini? 900 ditambah 3.600 ya. Berarti sama aja akar 4.500. Betul? Berapa itu, Sal? Akar dari 4.500, Sal? Berapa? Akar 4.500. 30 akar 5 Sal. Paham? Oke. Nah, terus Aksal cari juga si AC. Apa rumusnya? Tangent inverse dari XL min XC dibagi R. Tapi karena dia cuma ada XL sama R, maka 60 dikurangin 0 dibagi 30. Nah, cari di kalkulator. Mana ya? Tan. 60 dibagi 30. Dapatnya ini sekitar 63,43 derajat.
Kalau jadi radian, 63,43 bagi 180. Sekitar 0,352 pi. Nah, udah dapat nih, baru hitung VAC. Ingat Sal, kita nggak boleh sekalipun ngubah arus. Arusnya jangan diubah sedikit pun. Karena di arusnya apa? 2 cos 10T min pi per 3 ditambah 0, berapa teh? 295 ya? 295. 295 V dikali Z-nya 30 akar 5. Maka dapatlah 60 akar 5 dikali cos 10T min pi per 3 ditambah 0,295 pi ditambah karena mendahului kan 0,352 pi. Paham nggak Sal? Ngerti? Ya, Pak. Sekarang yang terakhir VBD. VBD juga kalau nggak salah ada dua komponen kan? Ya nggak? VBD itu L sama C, betul Sal? Ya, betul? Ya, Pak. Maka perlakukan dia seperti RLC. Berarti adalah IT dikalikan dengan Z. Z-nya ZBD. Sifatnya juga sifat C. Apa sifat RLC? Fasa tegangan mendahului fasa arus sebesar C-nya CBD. Sama kayak tadi. Berarti sebelum cari VBD, hitung dulu ZBD-nya. ZBD sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Kalau dari lihat di sini, BD itu berarti kan nggak ada R-nya ya, Sal. Maka R-nya dianggap 0. Berarti ini 0 kuadrat ditambah XL 60, XC-nya 100. Maka jawabannya adalah 40 ohm. Terus cari juga CBD. CBD adalah tangen inverse dari XL min XC dibagi R. Berarti tangen inverse XL-nya 60, XC-nya 100 dibagi 0. Berarti tangen inverse dari min hingga. Tangen inverse min hingga berapa sih? Min pi per 2. Kalau udah kita cari VBD-nya Sal. I-nya nggak pernah berubah. Jangan sekali-kali ngubah I. Karena I di seri sebagai patokan kita. 10T dikurang pi per 3 ditambah 0,295 pi. Dikali ZBD-nya 40. Maka 80 cos 10T min pi per 3 ditambah 0,295 pi ditambah negatif pi per 2. Paham, Sal? Jadinya Ya, kita Pak. punya 80 cos 10T dikurangin pi per 3 ditambah 0,295 pi dikurang pi per 2. Jadi, kalau ada lebih dari satu komponen Sal, perlakukan dia seperti RLC seri. Oke? Paham? Ngerti? Paham, Sal? Ngerti gak, Ya, Sal? ya, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan gak, Sal? Nggak ada, Pak. Oke, jadi ini untuk materi RLC seri. Berarti yang belum adalah nanti nextnya adalah kita belajar apa? Kita belajar eh, gelombang EM. Habis gelombang EM baru belajar bab terakhir interferensi difraksi. Tapi interferensi difraksi itu dia butuh dua pertemuan buat beresin soal karena dia rada ribet. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi saja. Ketemu untuk nextnya minggu depan. Mari. Pak.